Sering kan kita lihat profil sebuah kantor dinas, terus ya udah kita lewatin aja. Nah, hari ini kita bakal berhenti sejenak dan coba membongkarnya. Kita akan lihat gimana data yang kelihatannya sederhana banget ini ternyata bisa nyimpen cerita soal struktur, jangkauan, dan fungsi sebuah lembaga. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Emangnya sebuah profil resmi itu isinya cuma sekumpulan alamat sama nomor telepon doang? Atau jangan-jangan dari beberapa baris teks ini kita bisa ngintip jejak birokrasi, hierarki, dan bahkan jangkauan pelayanannya? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, setiap investigasi itu kan dimulai dari pertanyaan paling dasar. Siapa? Jadi mari kita mulai dengan mengupas identitas resmi dari lembaga ini buat paham apa sih peran utama mereka. Langsung dari namanya aja, kita udah bisa dapat dua petunjuk penting nih. Pertama, cabang dinas. Ini artinya dia bukan pusat utama tapi lebih kayak perpanjangan tangan. Kedua, Kabupaten Buru. Ini yang ngasih tahu wilayah kerjanya di mana. Jadi jelas, ini adalah unit pelaksana di tingkat lokal. Nah, di sini kita bisa lihat rantai komandonya. Dengan status di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, kita jadi tahu kalau kebijakan, anggaran, dan arahan-arahan strategis itu kemungkinan besar datangnya dari level provinsi. Kantor cabang ini tugasnya ya jadi eksekutor di lapangan. Tabel ini ngejelasin strukturnya dengan sangat jelas. Hubungan antara provinsi dan kabupaten ini penting banget loh. Artinya gini, warga di Kabupaten Buru yang punya urusan, misalnya soal pendidikan SMA atau SMK, mereka akan berinteraksi langsung dengan perwakilan dari pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten. Ini ngejelasin alur birokrasinya. Oke, identitasnya udah jelas. Sekarang, yuk kita lacak jejak fisiknya. Di mana sih tepatnya kantor ini berada? Lokasi itu bisa ngasih kita petunjuk soal aksesibilitas dan di mana pusat kegiatan mereka. Alamat ini kayak ngebawa kita zoom in dari peta besar ke titik kecil. Kita mulai dari Provinsi Maluku yang luas, terus mengerucut ke Kabupaten Buru, masuk lagi ke pusatnya di Namlea, sampai akhirnya ke lokasi spesifik di Jalan Pilar Indah. Ini adalah titik temu fisik antara birokrasi dan masyarakat lokal. Dan ini dia, 97571 kode posnya. Ini lebih dari sekedar angka buat Pak Pos loh. Ini adalah penanda unik dalam sistem logistik nasional. Kode ini mastiin bukan cuma surat tapi juga paket atau dokumen resmi bisa sampai ke lokasi yang benar-benar tepat di Namlea. Oke, kita udah tahu siapa mereka dan di mana mereka. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita bisa berinteraksi sama mereka? Yuk kita lihat jalur komunikasi yang mereka sediakan, karena ini bisa nunjukin seberapa mudah atau sulitnya sebuah lembaga buat dijangkau. Pertama, jalur klasik, telepon. Penting buat dicatat, kode area 0913 ini sekali lagi negesin lokasi geografisnya. Telepon ini adalah jalur yang paling langsung dan cepat buat pertanyaan-pertanyaan mendesak. Ini nunjukin kalau mereka masih melayani interaksi suara secara real time. Nah, buat komunikasi digital, mereka nyediain alamat email ini. Tapi coba perhatiin baik-baik. Domainnya @gmail.com. Ini detail yang menarik banget. Penggunaan layanan email publik, bukan domain resmi pemerintah kayak .go.id, bisa jadi pertanda banyak hal. Mungkin keterbatasan anggaran IT, atau mungkin biar lebih simpel aja aksesnya. Apapun itu, ini adalah sebuah petunjuk tentang infrastruktur digital mereka. Dan inilah dia etalase digital mereka. Sebuah situs web itu kan wajah resmi di dunia maya. Idealnya, ini tempat kita bisa cari pengumuman, download formulir, atau nemuin info kebijakan terbaru tanpa perlu repot-repot datang ke kantor. Adanya situs ini nunjukin ada upaya ke arah transparansi dan pelayanan digital. Jadi, yuk kita satuin lagi semua kepingan puzzle-nya. Siapanya adalah perpanjangan tangan dinas provinsi yang ada di Kabupaten Buru. Di mananya ada di Namlea, Maluku. Dan gimana cara menghubunginya adalah lewat kombinasi jalur telepon, email, dan website. Dari data yang tadinya kelihatan acak, sekarang kita punya gambaran yang utuh. Jadi gitu, kita udah lihat gimana profil yang sederhana bisa kita ubah jadi sebuah narasi tentang struktur dan fungsi. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh iseng-iseng lihat profil kantor dinas di sekitar Anda. Kira-kira cerita apa yang tersembunyi di balik data-data itu? Jawabannya mungkin aja bakal mengejutkan Anda.